Sebelum kita memulai mata pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Alhamdulillah. Kira-kira apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah pada baik ya. Jadi kita pada hari ini akan mempelajari tentang radiasi elektromagnetik. Di mana kompetensi dasar yang kita pakai yaitu 3.6, yaitu menganalisis fenomena radiasi elektromagnetik, pemanfaatan dalam teknologi, dan dampak pada kehidupan. Lalu ada 4.6, yaitu mempresentasikan manfaat radiasi elektromagnetik dan dampaknya pada kehidupan sehari-hari. Lalu indikator yang kita pakai yaitu 3.6, 3.62, 3.63, 3.64, 3.65, dan yang terakhir 4.61. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat memahami, mengamati, menganalisis, menyimpulkan, dan mempresentasikan tentang percobaan sederhana radiasi elektromagnetik dengan benar dan teliti. Radiasi elektromagnetik. Apa itu radiasi elektromagnetik? Jadi radiasi, sebelum kita masuk ke radiasi, yaitu kita membahas tentang gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa membutuhkan medium atau dapat merambat di ruang hampa. Gelombang elektromagnetik ini terdiri atas medan listrik dan medan magnet yang merambat saling tegak lurus. Lalu, sementara itu, radiasi elektromagnetik merupakan kombinasi antara medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat lewat ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, pada tahun 1864, James Clerk Maxwell mengemukakan suatu teori yaitu gelombang elektromagnetik yang merupakan radiasi atau pancaran dari percepatan muatan listrik dalam medan listrik dan medan magnet. Sini ada contoh dari gambar sederhana yaitu gelombang elektromagnetik, yang mana arah gerak gelombangnya itu ada di sebelah kanan. Dan di sini ada medan listrik dan medan magnet. Lalu di sini ada sumbu Y dengan sumbu Z, di mana muatan listrik atau medan listrik yaitu sejajar dengan sumbu Y dan medan magnet sejajar dengan sumbu Z. Dia akan berpindah-pindah seperti ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, tetapi dia akan sejajar dengan sumbunya masing-masing, yaitu sumbu medan listrik yaitu dengan sumbu Y dan medan magnet dengan sumbu Z. Sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama merupakan getaran medan listrik dan medan magnet yang terjadi bersamaan. Lalu yang kedua dapat merambat melalui ruang hampa karena getarannya adalah medan listrik dan medan magnet yang tidak memerlukan medium. Lalu yang ketiga merupakan gelombang transversal karena getaran medan listrik tegak lurus terhadap medan magnet dan keduanya tegak lurus terhadap arah perambatannya. Lalu yang keempat, cepat rambat gelombang elektromagnetik dalam vakum merupakan ketetapan umum dan nilainya yaitu C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Lalu gelombang elektromagnetik dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, serta polarisasi.
Dan gelombang elektromagnetik tidak disimpangkan baik oleh medan listrik maupun medan magnet, sebab tidak memiliki muatan listrik. Yang terakhir, gelombang elektromagnetik disebut foton atau paket energi karena tidak bermassa dan tidak bermuatan, tetapi memiliki energi. Cepat lambat gelombang elektromagnetik, di mana dapat ditulis yaitu C sama dengan lambda kali F. Atau kita dapat tulis juga V kecil sama dengan lambda kali F. Nah, C ini yaitu cepat lambat gelombang elektromagnetik dengan ketetapan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, dan lambda yaitu panjang gelombang dengan satuan meter, dan F adalah frekuensi dengan satuan hertz. Spektrum elektromagnetik. Apa yang kalian ketahui? Apa itu elektromagnet? Apa itu spektrum elektromagnetik? Spektrum gelombang elektromagnetik adalah ragam gelombang elektromagnetik yang dikategorikan berdasarkan rentang panjang gelombang atau frekuensinya. Spektrum elektromagnetik dibagi dalam beberapa daerah yang terentang dari sinar gamma, X-ray, ultraviolet atau sinar X, ultraviolet, cahaya tampak, infrared, microwave, dan radio. Yang mana sinar gamma yaitu gelombang pendek berenergi tinggi, dan gelombang mikro atau gelombang radio dengan panjang gelombang yang sangat panjang atau energi yang rendah. Nah, apa sih yang kalian ketahui hubungan antara panjang gelombang dengan warna dalam spektrum elektromagnetik? Nah, jadi kan spektrum elektromagnetik adalah rentang gelombang elektromagnetik yang meliputi berbagai panjang gelombang, mulai dari gelombang radio dengan panjang gelombang yang jadi spektrum elektromagnetik adalah rentang gelombang elektromagnetik yang meliputi berbagai panjang gelombang, mulai dari gelombang radio dengan panjang gelombang yang panjang hingga sinar gamma dengan panjang gelombang yang pendek. Rentang ini mencakup gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Warna dalam spektrum elektromagnetik terkait dengan panjang gelombang cahaya tampak. Cahaya tampak adalah bagian dari spektrum elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Panjang gelombang cahaya tampak berkisaran antara 400 hingga 700 nanometer. Dan warna-warna dalam spektrum elektromagnetik atau cahaya tampak adalah yaitu pada merah. Pada merah di sini memiliki panjang gelombang sekitar 620 sampai 750. Dan jingga memiliki panjang gelombang sekitar 590 sampai 620 nanometer ya, dengan satuan nanometer. Lalu yang kuning memiliki panjang gelombang sekitar 570 sampai 590 nanometer. Lalu yang hijau memiliki panjang gelombang sekitar 495 sampai 570 nanometer. Lalu selanjutnya yaitu biru memiliki panjang gelombang sekitar 450 sampai 495 nanometer. Nah, nilai-nilai pada panjang gelombang ini hanya perkiraan karena persepsi warna dapat bervariasi antara individu. Jadi panjang gelombang cahaya tampak mempengaruhi warna yang kita lihat dalam spektrum elektromagnetik. Semakin pendek panjang gelombang, maka semakin biru atau ungu warna yang kita lihat. Ini ya, pendek, dan ini biru ke ungu lalu ke gelap.
Sedangkan semakin panjang gelombang di sini semakin merah yang kita lihat. Selanjutnya ada sumber dan manfaat radiasi elektromagnetik. Yang pertama pada sinar gamma, yaitu mensterilisasikan alat kedokteran. Dan sinar X, yaitu untuk merongsen. Ultraviolet itu sebagai fotosintesis. Cahaya tampak yaitu untuk membantu penglihatan. Inframerah yaitu sebagai remote control atau remote TV yang biasa kita gunakan. Di sini ada mikro, yaitu dimanfaatkan untuk oven microwave dan mencari jejak benda. Dan pada radio, yaitu mentransmisikan sinyal komunikasi jarak jauh. Nah, selain memiliki manfaat, radiasi elektromagnetik ini juga memiliki Nah, jadi selain memiliki manfaat, radiasi elektromagnetik juga memiliki kerugian masing-masing. Nah, tidak dipungkiri radiasi sangat berbahaya bagi tubuh dan kesehatan manusia. Namun semua itu tergantung pada beberapa banyak atau seberapa sering seseorang terpapar radiasi. Semakin sering atau semakin besar paparan sinar radiasi yang diterima oleh seseorang, maka semakin besar juga efek buruk yang dirasakan oleh orang tersebut. Sampai sini, apakah kalian memahami? Silakan bertanya jika ada yang ingin ditanyakan. Baik, jika cukup, kita masuk ke soal. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan spektrum elektromagnetik? Ada yang dapat menyimpulkan dari pelajaran yang kita tadi bahas? Baik, kita jawab bersama ya. Jadi, spektrum elektromagnetik adalah kumpulan semua gelombang elektromagnetik yang berbeda, termasuk gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Setiap jenis gelombang ini memiliki frekuensi dan panjang gelombang yang berbeda, serta berbagai aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti komunikasi nirkabel, pemindaian medis, dan masih banyak lainnya. Lalu soal kedua, apa yang dipancarkan dengan radiasi elektromagnetik? Radiasi elektromagnetik adalah bentuk energi yang dipancarkan oleh partikel yang bermuatan seperti elektron. Sebagai gelombang elektromagnetik yang bergerak melalui ruang hampa dengan kecepatan cahaya, contohnya termasuk cahaya tampak, gelombang radio, sinar X, dan sinar gamma. Lalu di sini ada soal bonus, yang mana kalian bisa menjawab akan mendapatkan poin. Yaitu, mari kita baca soalnya. Suatu stasiun UHF menyiarkan programnya pada frekuensi 100 mikrohertz jika cepat rambat gelombangnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Tentukan panjang gelombang radio yang dipancarkan. Nah, untuk soal yang tadi, apakah ada yang bisa menjawab? Apakah ada yang tahu untuk jawabannya yaitu berapa? 3, iya. Baik, kita bahas ya masing-masing. Mari kita bahas. Yang diketahui yaitu ada frekuensinya, yaitu 100 mikrohertz, yang mana kita dapat sederhanakan menjadi 10 pangkat 8 Hz, dengan cepat rambat gelombang yaitu dengan ketetapan yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Yang ditanya yaitu panjang gelombang radio atau lambda. Kita masukkan rumus.
yaitu rumusnya C sama dengan lambda kali F, karena yang ditanya itu lambda atau atau panjang gelombang yang kita cari. Jadi kita tukar atau kita pindahkan, jadinya lambda sama dengan C per F. Kita masukkan C-nya dan frekuensinya yang dapat dihasilkan yaitu 3 meter. Benar ya, 3 meter. Baik, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan bertanya. Baik, jika cukup, Ibu akan melanjut mengenai LKPD. Di sini ada LKPD dengan model project based learning yang terkait dengan radiasi elektromagnetik. Nah, di sini untuk tujuannya, ini tujuan Ibu ya, jadi peserta didik mampu mengamati, menganalisis, menyimpulkan, dan mempresentasikan tentang percobaan sederhana pada radiasi elektromagnetik. Kalian tulisnya sesuai dengan percobaan sederhana yang kalian buat. Nah, di sini ada video yang dapat kalian lihat sebagai contoh. Ini adalah salah satu contoh dari alat sederhana atau percobaan sederhana pada radiasi elektromagnetik. Di sini ada beberapa pertanyaan yang kalian jawab pada hari ini. Lalu untuk percobaan, kalian akan membuat landasan teori yang terkait dengan radiasi elektromagnetik atau gelombang elektromagnetik minimal 3-5 paragraf. Nah, untuk hari ini kalian mendesain perancangan proyek yang akan Ibu periksa juga hari ini. Lalu untuk perbaikan desain atau kepastian desain kalian yang sudah benar akan dibuat PR atau kalian kerjakan per kelompok masing-masing di luar pelajaran. Lalu untuk alat dan bahannya itu sesuai dengan alat sederhana yang kalian buat. Begitu pula dengan langkah kerjanya. Lalu di sini ada menyusun jadwal proyek. Ibu akan memberi waktu kalian 1 minggu, di mana hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga dengan kegiatan yang sudah ada di sini kalian baca. Dan selanjutnya ada memonitor kegiatan proyek, sama ada hari tanggal pertemuan kegiatan, dan di sini ada keterangan berupa foto. Nah, di sini catatan untuk mengevaluasi hasil proyek, kalian bisa baca terlebih dahulu, dan evaluasi pengamatan pengalaman belajar, atau kalian mempresentasikan hasil dari percobaan yang akan Ibu beri waktu selama 15 menit. Nah, kepada untuk daftar pustaka itu sama 3-5 daftar pustaka. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanya? Jika tidak, silakan kalian menjawab soal dan menentukan alat sederhana apa yang akan kalian buat. Baik, Ibu rasa cukup untuk pertemuan pada hari ini. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum kita akhiri, kita mengucapkan alhamdulillah dengan kafaratul majelis. Alhamdulillah. Terima kasih untuk hari ini ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.